Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saiku, guru pengajar matematika SMP Negeri 36 Semarang. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Jangan lupa kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Silakan disimak video pembelajaran dari awal sampai akhir, dicermati, dipahami, dan kalau masih belum paham, silakan diputar ulang kembali. Kemudian jangan lupa nanti di akhir video ada tugas yang harus dikerjakan. Selamat mengikuti. Selamat berjumpa kembali dengan kami, tim pengajar matematika kelas 9 SMP Negeri 36 Semarang. Pada pertemuan yang kelima, kita akan mempelajari materi penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratis. Tujuan pembelajaran, kita dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Yang kedua, menentukan hubungan akar-akar persamaan kuadrat atau hasil jumlah dan hasil kali. Yang pertama kita pelajari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratis. Rumus yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah, ini perhatikan, X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Tolong ini dicermati, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Dengan keterangan X12 ini, atau X12 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Nanti ada dua jawaban, X yang pertama dan X yang kedua. Kemudian A adalah koefisien dari X kuadrat. Masih ingat kemarin bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian B adalah koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta. Silakan dicermati, diamati rumusnya, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Sekarang perhatikan contoh penggunaan rumusnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Ada persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita cermati itu koefisiennya A atau koefisiennya E kuadrat atau A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah min 15. 1 A-nya, B-nya min 2, C-nya min 15. Kemudian kita tuliskan dulu rumusnya. Langkah berikutnya kita gantikan sesuai yang ada. Pertama adalah min B, min rumusnya tetap, B-nya kita gantikan. Di sini min 2 karena di sini B-nya adalah min 2. Di dalam akar B kuadrat, maka di sini min 2 kuadrat, B-nya adalah min 2. Min 4AC, min 4 kali A-nya adalah 1, ini A-nya 1, kalikan C, C-nya adalah min 15. Ya. Per panjang pernya 2 kali 1, karena apa? A-nya adalah 1. Nih, penggantian jangan sampai keliru, dicermati tandanya. Langkah berikutnya adalah penyederhanaan. Min 2 jadinya positif 2. Ini tandanya tetap plus minus. Ingat, akar dari min 2 kuadrat adalah 4. Min 4 kali 1 kali min 15 hasilnya adalah plus 60. 2 kali 1 penyebutnya adalah tetap 2. Paham? Kemudian kita sederhanakan lagi.
X1 2, ini 2 tetap, plus minusnya tetap, yang kita proses yang dalam akar dulu tadi 4 ditambah 60 hasilnya adalah 60, tetap di dalam akar. Kemudian kita cari hasilnya akar 64, ya, akar 64. X1 2 sama dengan 2 plus minus 8. 8 dari mana? Akarnya 64 per 2 tetap. Jadi yang kita cari adalah akarnya 64. Setelah kita dapatkan ini, baru kita pisah. X yang pertama, X1, kita ambil tanda yang positif. Sehingga di sini 2-nya tetap, 8-nya tetap, tandanya diambil yang positif, per 2 tetap. Jadi X yang pertama kita ambil yang positif. Kemudian untuk yang X2 kita ambil yang negatif. 2-nya tetap, 8-nya tetap, per 2-nya tetap, hanya tandanya yang negatif. Jadi ingat di sini X1 2 berarti yang satu diambil yang positif, yang kedua diambil yang negatif. Kemudian masing-masing kita selesaikan. 2 ditambah 8 adalah 10, dibagi 2 hasilnya 5. 2 dikurangi 8 adalah min 6, min 6 dibagi 2 hasilnya adalah min 3. Gimana, paham? Bisa diikuti ya. Sehingga di sini akar-akar persamaannya diperoleh X yang pertama adalah 5 dan X yang kedua adalah negatif 3 ya. Agar lebih paham kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat min 6x sama dengan 0 ya. Kita selesaikan. Langkah pertama kita cari nilai A, B, dan C nya. A nya adalah 3, B nya adalah min 6, ini hasilnya min 6. Sedangkan C nya di sini tidak ada konstannya, tidak ada, maka kita tulis C nya adalah sama dengan 0. Paham? Ya. Kemudian kita tuliskan rumusnya, rumus kuadratisnya. Langkah berikutnya kita gantikan sesuai yang ada. Min B, B nya min 6, plus minus tetap min 6 kuadrat, B nya tadi min 6, B nya kuadrat, min 4 kali A nya adalah 3, kali C, C nya adalah 0, ya ini C nya 0, gantikan, per 2 kali A nya adalah 3, nih 2 kali A. Paham menggantikan? Ingat sekali lagi, jangan sampai keliru ganti. Kemudian kita sederhanakan. Ini min jadi plus, negatif 6 kuadrat 36, dan hasilnya 0, kita per 6. Kemudian kita sederhanakan lagi ya. X12 sama dengan 6 plus minus akar 36 per 6. Kemudian kita cari akarnya dulu. X12 sama dengan 6 plus minus 6 per 6. Ingat, kita ambil salah satu. Untuk yang X pertama adalah yang positif, berarti 6 ditambah 6. Untuk X yang kedua kita ambil yang negatif, berarti 6 dikurangi 6. Kita sederhanakan, X1 nya 6 ditambah 6 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sedangkan X yang kedua 6 dikurangi 6 adalah 0. 0 dibagi 6 hasilnya adalah 0. Jadi X yang pertama adalah 2, X yang kedua adalah 0. Itulah penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, atau akar-akar persamaannya adalah X1 nya 2 dan X2 nya adalah 0. Paham anak-anak? Ya. Sekarang berikutnya kita pelajari hubungan akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka berlaku jika X1 ditambah X2
X1 ditambahkan X2, hasilnya adalah sama dengan min B per A. B ini dibagi A, tapi tandanya negatif. Jadi X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Min B per A. Sedangkan X1 dikalikan X2 itu adalah C per A. C-nya adalah ini per A. Ini. Perhatikan, ini jumlah akar, ini hasil kali akar. Ya. Persamaan ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kita bisa ubah menjadi bentuk persamaan yang senilai tapi tulisannya beda, yaitu seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi X kuadrat plus B per A X plus C per A. Di sini ada A-nya, bawah tidak ada. Nah, A-nya di sini digunakan untuk membagikan masing-masing bilangan ini. B-nya dibagi A, jadinya B per A. C-nya dibagi A. Paham? Ini dua persamaan ini senilai. Nah, bentuknya berbeda. Ini koefisien X kuadratnya 1. Jadi kalau ada bentuk persamaan kuadrat, koefisiennya tidak 1, koefisiennya bisa digunakan untuk membagi. Nah, dari bentuk ini kita gabung dengan sifat yang tadi, penjumlahan dan perkalian akar-akar. Kita gantikan tadi B per A, ini B per A, C per A, ini C per A. Sehingga persamaan baru terbentuk X kuadrat min X1 ditambah X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Dari mana? Kita ingat tadi X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ini kan plus, tapi di sini hasilnya min, maka dituliskan min. B per A diganti X1 ditambah X2. Tapi tandanya di sini harus negatif. Kemudian C per A itu kan sama dengan perkalian dari X1 kali X2, C per A. Sehingga di sini C per A diganti X1 kali X2. Inilah bentuk persamaan baru. Nilainya sama atau senilai. Paham? Dicermati, ini adalah hubungan akar-akar persamaan kuadrat, jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Sekarang perhatikan contohnya, contoh penggunaannya. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah dikurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai dari X1 ditambah X2, X1 kali X2. Ya, kita selesaikan. Dicermati. Dari persamaan kuadrat ini kita cari nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, C-nya adalah 5. Kemudian kita cari X1 ditambah X2. Tadi X1 ditambah X2 adalah rumusnya min B per A. Maka kita gantikan. Ya, min-nya tetap ini, min B. B-nya sendiri hasilnya adalah min 3 ini tadi. Hasilnya B adalah min 3 sehingga ada min per A-nya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah min jadi plus 3 dibagi 1 adalah 3. Paham? Ya. Kemudian untuk yang kedua, perkaliannya X1 kali X2. X1 kali 2 tadi adalah C per A. Kita gantikan, C-nya adalah 5, A-nya adalah 1, sehingga 5 dibagi 1, hasilnya adalah 5. Paham? Ya. Contoh yang berikutnya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah min 2 dan 3. Tentukan persamaan kuadratnya. Ya. Penyelesaian. Dari soal ini kita bisa peroleh
X yang pertama adalah min 2, X yang kedua adalah 3. Kenapa ini? Akar-akar persamaan kuadrat. Ya, akar-akar persamaan kuadrat. Berarti ada 2x1 dan x2. X1-nya min 2, x2-nya adalah 3. Kemudian kita tulis persamaan dengan rumus baru tadi. X kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 X ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Ya, ini diingat rumusnya, ini diingat. Kemudian kita gantikan, x kuadratnya tetap, negatifnya tetap, x1-nya tadi min 2 kita gantikan, x2-nya 3, kita x-nya yang ini tetap, ini variabel. Dan x1 kali 2 adalah min 2 dikali 3. Kemudian kita sederhanakan, min 2 ditambah 3 hasilnya 1, min 2 kali 3 adalah min 6. Kemudian kita buka kurung, jadi x kuadrat min 6 min x min 6 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Jelas anak-anak? Paham? Bisa diikuti? Ya, sebagai umpan balik tetap ada tugas kita, tugas untuk pertemuan 5 rumus kuadratis ya. Kerjakan soal dari buku paket latihan 2.1 halaman 81 dan 82. Soal yang dikerjakan soal nomor 3, soal nomor 4. Soal nomor 4 kemarin sudah dikerjakan tapi menggunakan perfaktoran. Sekarang dikerjakan dengan menggunakan rumus kuadratis. Ya, diingat. Soal nomor 4 ini dikerjakan dengan menggunakan rumus kuadratis. Kemudian soal nomor 9. Silakan dibuka buku paketnya nanti. Cara pengerjaan sama tulis nama, kelas. Ini jangan lupa kelas. Sering ada yang tidak tuliskan kelasnya dan nomor absen. Sebab kalau kelasnya tidak dituliskan, kita bingung akan masukkan daftar nilai. Nah, tulis pertemuan kelima rumus kuadratis. Tugas dikirim sekolah, dimasukkan pada kotak pengumpulan paling lambat 5 hari setelah pembelajaran. Ya, tetap semangat. Ya, di rumah tetap harus belajar. Ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali untuk pertemuan yang berikutnya. Gimana anak-anak? Bisa mengikuti pelajaran hari ini? Kalau masih belum paham, silakan diputar ulang kembali sampai kamu betul-betul memahaminya. Dan kalau sudah paham, sebagai umpan balik, jangan lupa tugas dikerjakan dan segera dikumpulkan untuk penilaian. Akhirnya kita akhiri perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.